Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang laju reaksi kimia. Untuk pendahuluannya, di sini ada video tentang pembakaran kembang api. Nah, pembakaran kembang api ini merupakan salah satu reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada gambar pembakaran kertas dan perkaratan besi. Gambar di atas merupakan salah satu contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berlangsung cepat seperti pembakaran kembang api dan pembakaran kertas, dan ada juga yang berlangsung dengan sangat lambat yaitu perkaratan besi karena bisa berlangsung beberapa tahun. Nah, kecepatan proses reaksi kimia yang berlangsung inilah yang kemudian dinamakan dengan laju reaksi kimia. Pengetahuan ini perlu dipelajari dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri yang menggunakan berbagai reaksi kimia dalam proses produksinya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dan persamaan laju reaksi. Nah, di sini pada dasarnya laju reaksi kimia ini merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satuan waktu. Laju reaksi juga dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaksi dan laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, di sini ada gambarnya. Konsentrasi produknya akan semakin tinggi dan konsentrasi reaktannya akan menjadi kecil. Nah, dari diagram di atas, reaksi kimia menjadi reaksi B, A menjadi B, maka laju berubahnya zat A menjadi zat B ditentukan oleh jumlah zat A yang bereaksi dengan jumlah zat B yang terbentuk dalam satuan waktu. Dengan demikian, lajunya dirumuskan sebagai delta A, konsentrasi A dibagi dengan delta T. Untuk yang A itu min karena berkurangnya, sedangkan untuk yang konsentrasi B karena produk itu bernilai positif. Untuk persamaan reaksi kimianya, seperti di sini ada reaksi PA plus QB menjadi RC ditambah SD, persamaan laju reaksinya V sama dengan K merupakan tetapan laju reaksi, dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan X merupakan order reaksi terhadap A, dan konsentrasi B dipangkatkan Y merupakan order reaksi terhadap B. Order reaksi ini memiliki beberapa macam, yaitu ada order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Kalian bisa membaca penjelasannya, atau bisa juga mencari literatur lain tentang order reaksi, perhitungan order reaksi, dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, ada luas permukaan bidang sentuh. Permukaan bidang sentuh, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang sentuh, zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga laju reaksi menjadi semakin cepat. Luas permukaan bidang sentuh bisa dilakukan dengan cara memperkecil ukuran zatnya. Untuk faktor yang kedua yaitu ada faktor konsentrasi. Pada dasarnya, suatu laju akan semakin cepat seiring bertambahnya konsentrasi reaksi. Begitu juga sebaliknya. Jika konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak. Bertambahnya jumlah partikel itu akan semakin mudah menjadikan tumpukan antar partikel. Hal inilah yang menyebabkan jika konsentrasi reaksi semakin besar, menyebabkan laju reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga, ada suhu. Kenaikan suhu ini dalam laju reaksi menyebabkan gerakan partikel akan semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel yang ada di dalamnya menjadi semakin cepat pergerakannya sehingga terjadi banyak tumbukan efektif. Dengan demikian, makin banyak partikel yang bereaksi, pada umumnya reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat dan pada suhu yang lebih tinggi. Untuk memperjelas pembahasan berikut ini, kalian bisa melihat tayangan video yang ada di YouTube tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, terutama suhu. Untuk demonstrasinya di YouTube banyak sekali ditayangkan. Nanti juga akan ditambahkan di deskripsi blog tentang video-videonya. Untuk yang keempat yaitu katalis. Katalis itu merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Katalis ini mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah menyebabkan lebih banyak partikel yang mengalami tumbukan efektif sehingga laju reaksi menjadi meningkat. Seperti gambar di bawah ini ada grafik tentang faktor katalis terhadap laju reaksi. Di sini energi aktivasinya awalnya tinggi, setelah adanya katalis
menjadi rendah sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada teori tumbukan. Teori ini menggambarkan bahwa pertemuan partikel-partikel bereaksi akan menghasilkan produk apabila terjadi tumbukan yang efektif. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tumbukan efektif, yaitu energi kinetik partikel dan arah partikel. Oke, untuk yang pertama ada energi kinetik partikel. Pada proses tumbukan, partikel-partikel saling mendekati dan terjadi gaya tolak-menolak antara elektron terluar masing-masing partikel. Gaya tolak-menolak ini dapat diatasi apabila partikel memiliki energi kinetik yang cukup sehingga dapat terjadi tumbukan yang efektif. Yang kedua, arah partikel yang bertumbukan. Suatu tumbukan efektif dapat terjadi jika partikel-partikel bereaksi juga mempunyai orientasi atau arah yang tepat pada saat bertumbukan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat gambar berikut yang untuk gambar yang atas merupakan tumbukan tidak efektif, sedangkan untuk yang bawah merupakan tumbukan efektif. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada penerapan laju reaksi. Penerapan laju reaksi ini banyak digunakan dalam proses industri, seperti proses pembuatan amonia sebagai bahan pembuatan pupuk urea, bahan dasar pembuatan asam nitrat, dan juga bahan peledak. Proses pembuatan amonia dikenal dengan nama proses Haber-Bosch. Di samping itu kita juga mengenal proses pembuatan asam sulfat yang dikenal dengan proses kontak. Dalam prosesnya, kedua reaksi kimia di atas menggunakan konsep laju reaksi kimia, terutama pengetahuan tentang faktor-faktor yang mengurai laju reaksi. Pengetahuan ini bermanfaat untuk mengontrol jalannya reaksi kimia agar diperoleh hasil yang maksimum dengan waktu yang lebih cepat, sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Pengetahuan konsep laju reaksi juga bisa digunakan untuk penyimpanan bahan dan alat dalam laboratorium kimia, misalnya penyimpanan logam aktif seperti logam natrium dan dalam minyak tanah. Mungkin itu dulu untuk penjelasan tentang materi laju reaksi. Untuk nanti lebih jelasnya nanti kalian bisa nonton video YouTube yang kami sertakan di deskripsi. Mungkin itu dulu penjelasan materi tentang laju reaksi. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat videonya di deskripsi box. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.